Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusi Mega. Di sini saya ada beberapa latihan program untuk pemrograman C, yaitu di sini modul 6 di mana mengenai array 2 dimensi dan juga pointer dan juga struktur. Untuk bab 5 kemarin sudah saya jelaskan di link yang dulu, itu mengenai satu dimensi. Nah, nanti kita kasih beberapa perbedaan ya antara satu dimensi dan juga dua dimensi. Nah, di modul ini sudah ada latihan programnya di bawah seperti ini. Untuk latihan pertama, jalankan program 6.1.1 lalu berikan penjelasan. Nah, program 6.1.1 itu yaitu ini. Kita buka Visual Basic-nya. Di sini saya sudah ketikkan untuk pemrogramannya ya. Nah, coba kita jalankan dulu, nanti saya jelaskan perbedaannya antara nanti nomor 2 dan juga nomor 3 soalnya ya. Nah, di sini tercetak bahwa data angka 2D itu untuk kurung kotak 1 yang pertama ini dia adalah baris. Kemudian kurung kotak yang kedua di sini adalah kolom. Nah, ini yang dimaksud dengan 2 dimensi. Kalau di satu dimensi aja dia cuma ada kurung kotaknya 1 aja. Gitu ya. Nah, kemudian di sini isinya dia menggunakan kurung kurawal untuk membedakan mana baris pertama, mana baris kedua, dan juga kolom pertama dan juga kolom kedua, gitu ya. Nah, di sini dalam satu kurung kurawal ini, satu yang di luar, kemudian di dalamnya ada kurung kurawal lagi di mana cuma ada 2 isian, yaitu 10 dan 100. Nah, ini yang dimaksud 10 dan 100 itu adalah isi yang berupa 2, yang berjumlah 2 kolom. Jadi 10 ini adalah kolom pertama, kemudian kolom kedua diisi dengan 100. Begitu pula dengan yang ini 20 dan juga 200. Kolom pertama ini juga 30 dan kolom kedua adalah 300. Nah, untuk baris ini yaitu adalah satu rangkaian dari ini kurung kurawal yang satu blok ini, kemudian baris kedua diisi dengan blok yang ini, kemudian ini blok baris ketiga, baris keempat, dan juga baris kelima. Kemudian baru sini cara menampilkannya yaitu deklarasikan N dan juga M untuk dia baris dan juga M untuk kolom, dimana perulangan pertama kita untuk perulangan baris dulu, dimana N baris dia kurang dari 5, maka akan masuk ke perulangan N, yaitu untuk mengecek kolom apakah dia kurang dari 2 kolomnya. Jika iya, maka akan dicetak data angka. Di sini kolom pertama ada string D karena integer, maksud saya persen %D, kemudian kurung kotak kedua persen %D lagi untuk kolom. Nah, di sini baru tampilkan M, N, dan D-nya akan masuk di sini. Nah, persen %D di sini akan menampilkan dari isi yang di sini. Jadi hasilnya seperti ini. Sudah terbaca ya. Nah, untuk soal yang kedua di sini adalah menjalankan program dan kasih penjelasan untuk deklarasi array 2 dimensi dengan program yang sama, tetapi perbedaannya di sini ada di deklarasi variabelnya. Coba kita lihat. Di sini saya sudah tuliskan untuk soal nomor 2. Di sini sama deklarasinya, barisnya 5 dan juga kolomnya 2. Cuman dari sini isinya berbeda dengan yang nomor 1 tadi, karena
memang di sini sudah kita blok dengan kurung kurawal bahwa ini baris pertama. Tanpa ditulis seperti itu juga, program akan selalu secara otomatis ngecek bahwa dia baris pertama hanya ada 2 kolom. Jadi ini terhitung 1 dan ini terhitung 2. Kemudian dia akan lanjut ke baris kedua dan ini dihitung 1 kolom dan ini terhitung 2. Kemudian lanjut lagi ke baris ketiga, ini terhitung 1 kolom dan juga ini terhitung 2 kolom. Begitu seterusnya. Coba kita lihat. Nah, hasilnya sama dengan nomor 1 tadi. Nah, untuk soal yang ketiga di sini perbedaannya adalah integernya seperti ini. Coba kita lihat di program. Di sini adalah nomor 3 di mana barisnya sama 5 yaitu dan kolomnya juga 2. Nah, tapi di sini seperti yang saya tadi bilang, untuk nomor 1, satu blok kurung kurawal ini itu adalah satu baris dengan 2 kolom. Kemudian ini juga. Perbedaan dari nomor 1 tadi, di sini hanya terisi 3 baris. Lalu bagaimana dengan baris keempat dan juga baris kelima? Ketika di program tidak diisi dengan isian seperti ini, maka program akan menuliskan nilai 0. Begitu. Jadi karena program sudah di sini sudah disetting bahwa ada 5 baris. Tapi kalau misalnya di sini tidak ada, maka dia akan diset 0. Coba kita lihat dulu programnya. Nah, seperti ini. Jadi baris keempat dan juga kelima itu akan diset 0. Karena memang tidak ada isinya. Begitu ya. Kalau di sini kita ganti dengan 3, maka di sini juga harus ada 3. Baru yang tadi akan terpotong seperti ini. Jadi kita tidak perlu lagi menuliskan baris keempat dan juga baris kelima. Jadi cukup stop di baris yang ketiga saja. Begitu ya. Kemudian untuk nomor soal berikutnya, di sini suruh melengkapi program ini, kemudian dijelaskan. Nah, untuk yang keempat ini dideklarasikan integer k. Kemudian ada char bertipe char dengan nama, warna, kemudian ada 2 dimensi yaitu barisnya ada 4, kemudian batas kolomnya yaitu 7. Cara kita membacanya untuk tipe char itu seperti ini. Kurung kurawal yang di sini itu terhitung baris. Kalau untuk kolom dia terhitung ini. Jadi kalau menggunakan char dia harus ada petik 1. Tapi kalau kita nanti menggunakan angka, dia tanpa petik. Jadi ini terhitung 1 kolom, ini 2 kolom, 3 kolom, 4 kolom, 5 kolom. Kenapa di sini saya terdapat batas maksimalnya 7? Karena kalau misal kita kasih batas 4, nah di sini akan error karena yang tertampung cuma 4 saja. Dan H ini tidak termasuk dalam kolom yang sudah kita cetak karena kita menyediakan cuma 4 saja. Begitu. Nah, begini ya. Kemudian di sini ada baris kedua juga, kuning dengan kolom 6. Kemudian baris ketiga ini ada 5 kolom dan juga baris keempat ada 4 kolom. Kemudian pembacaannya sama seperti yang nomor 1 tadi, di mana K sama dengan 0. Jika K sama dengan 0, maka K kurang dari 4. Jika dia kurang dari 4 baris ya maksudnya, karena ini terhitung 1 baris, maka nanti K di plus, kemudian dicetak ke sini.
nanti hasilnya akan merah, kemudian bawahnya lagi kuning, bawahnya lagi hijau, kemudian bawahnya lagi biru, karena di sini sebelum mencetak warna kurung shikuka itu ada /n. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian untuk nomor 5 itu suruh membandingkan dari nomor 4. Bandingkan program berikut dengan program pada D. Dia adalah nomor 4 ini. Perbedaannya pada deklarasi ini saja. Coba kita lihat di sini. Nah, perbedaannya itu dia tanpa petik 1 kemudian kita kasih 1 dulu seperti ini. Itu secara penulisannya seperti ini sebenarnya. Cuman kalau untuk mempersimpel tulisan, dia langsung tertulis petik 2 langsung, kemudian katanya disebutkan. Nah, karena cara ini dia itu menghitung satu karakter yaitu M saja, E saja, R saja, kemudian A, kemudian H. Nah, jadi batasnya sama. Ya, kolomnya 7 karena M terhitung 1 kolom, E terhitung 2 kolom, R 3 kolom, dan seterusnya. Seperti itu. Kemudian dicetak di sini. Dan coba kita jalankan. Hasilnya sama. Penulisan seperti ini dan juga seperti ini itu sama. Gitu ya. Nah, di sini untuk nomor berikutnya, nomor 7, yaitu buatlah array 2 dimensi yang mempresentasikan warna pelangi. Jadi warna pelangi itu adalah Mejiku Hibiniu. Me untuk merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu. Nah, di sini saya deklarasikan integer K nanti. Kita set untuk penampilannya, dimana K sama dengan 0, kemudian K kurang dari 4, atau K kurang dari 7 maksud saya ini. Karena ini menghitung nanti barisnya. Kemudian dicetak pelangi adalah K. Dimana pelangi dia mempunyai baris 7 dan juga kolom 7. Batasnya ini, kalau misalnya kasih 6 juga nggak apa-apa, karena emang yang paling banyak di sini adalah kata kuning, yaitu menggunakan 6 karakter ya. Gitu. Kemudian 7 ini untuk baris, yaitu baris pertama merah, baris kedua jingga, ketiga kuning, keempat hijau, dan kelima biru, keenam nila, ketujuh ungu. Misalnya di sini saya ketikkan 4 saja, maka di biru, mulai dari biru ini dia tidak ada valuasi yang untuk mencetak ini. Mulai dari biru, nila, dan juga ungu. Jadi cuman terlihat nanti itu adalah merah, jingga, kuning, dan hijau saja. Karena cuma di set sini batasnya untuk baris 4. Sekarang coba kita jalankan dulu. Hasilnya akan seperti ini. Merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu. Gitu ya. Kemudian di sini adalah untuk soal berikutnya, buatlah array 2 dimensi yang mempresentasikan 100 titik pada garis sumbu Y sama dengan 2x min 3. Di sini saya sudah buat programnya. Nah, di sini saya deklarasikan menggunakan tipe data integer, yaitu dengan nama hasil, dimana ada 2 dimensi, barisnya ada 100 dan juga kolomnya ada 2. Kemudian integer I nanti untuk perulangannya di sini. Kemudian di sini saya tampilkan untuk judul saja.
Kemudian saya juga berikan judul di sini titik X dan juga titik Y, di mana di sini saya berikan perulangan for set I sama dengan 0, kemudian I kurang dari 100, kemudian masuk ke program, isinya hasil, di mana kolomnya I, kemudian barisnya I, kemudian kolomnya kosong, kemudian sama dengan 1. Nah, baru dicetak di sini hasilnya, kemudian fungsi sama dengan I. Ini untuk menentukan titik X dan juga titik Y untuk ini. Baru kemudian dicetak printf, hasilnya seperti ini. Dia akan melakukan perulangan sebanyak 100 kali. Coba kita buktikan di program. Nah, ini hasilnya. Di sini karena berawal dari indeks ke 0, maka di sini yang terakhir adalah indeks 99 dengan hasil titik X-nya seperti ini. Gitu ya. Kemudian untuk soal berikutnya itu adalah lengkapi lalu jalankan contoh program 62.1 sampai dengan 63.2, lalu berikan penjelasan. Nah, di sini dalam modul sudah ada latihan program dari 2.2 sampai dengan 3.2. Ini di dalam program saya sudah saya ketikkan terlebih dahulu. Untuk mempersingkat waktu, untuk nomor 8 ini, untuk program 2.1 saya sudah tuliskan program, di mana di sini integer A sama dengan 5, kemudian saya deklarasikan lagi integer H, kemudian juga ini untuk deklarasi pointer sebagai integer menggunakan tipe data integer, yaitu bintang PTRA, kemudian bintang PTRH. Nah, di mana dalam PTRA ini diisi dengan variabel A, sedangkan A ini adalah sama dengan 5. Kemudian H ini adalah sama dengan bintang PTRA. Maksudnya PTRA tadi yang sudah terisi 5 itu ditampung ke dalam H. Begitu. Kemudian PTRH baru diisi dengan H. H yang tadi diisi yaitu 5. Baru kita cetak untuk menampilkan heksa. Kemudian ini juga dicetak. Kita run programnya. Hasilnya seperti ini. Untuk A sama dengan 5, dia untuk tabungan data yang di A itu menunjukkan pointer 4DF82C. Kemudian untuk pointer yang dari PTRA sendiri itu sama, 4DF82C. Kemudian untuk bintang PTRA itu diisi 5 sesuai yang di sini yang sudah kita setting terlebih dahulu. Kemudian ada H sama dengan 5. Sudah saya jelaskan tadi. Kemudian untuk soal latihan program berikutnya yaitu saya lepaskan komennya dulu. Kemudian integer A di sini deklarasinya ada nama A1, kemudian A2, kemudian lagi ada H sama dengan 5. Kemudian saya deklarasikan pointer yaitu bintang PTRH, di mana di sini ada A1, dia itu sama dengan 2, kemudian dikali H yaitu 5 ditambah 5. Jadi ini 10, jadi 2 dikali 10. Kemudian PTRH itu isinya adalah H, di mana H adalah 5. Kemudian A2 yaitu 2 dikali bintang PTRH. PTRH yang tadi adalah 5 ditambah 5. Jadi ini adalah 10 dikalikan 2. Jadi 20. Kemudian dicetak di sini A1 dan juga A2-nya. Hasilnya 20. Seperti ini. Kemudian untuk soal berikutnya,
Untuk 2.3 di sini saya sudah deklarasikan untuk U sama dengan 1, V sama dengan 3. Kemudian di programnya sini ada passing by value, kemudian juga passing by reference, dimana kita bisa nyetak di sini fungsi U dan juga V ada di bawah sini. Kita memanggil fungsi U dan juga fungsi V, ada fungsi 1 dan juga fungsi 2. Kita aktifkan dulu programnya, kemudian deklarasi di atas juga kita aktifkan. Baru bisa kita tampilkan hasil dari potongan program berikut. Hasilnya seperti ini. Kemudian di program 2.4 di sini sudah terdeklarasikan integer k, kemudian ada array 1 dimensi dimana isinya ada 5, 10, 20, 30, 40 dan juga 50. Kemudian tipe data char dengan nama pointernya bintang kal, dimana isinya hubungan antara pointer dan juga array. Kemudian baru dicetak dari kal ini. Kemudian di sini ada perulangan untuk menampilkan arraynya, dimana k dia kurang dari 5. Baru dicetak isi array itu seperti ini. Baru dia di sini ada bintang dikali, maksud saya angka plus k. Dan untuk hasilnya dia seperti ini. Angka untuk indeks ke-0 sama dengan 10. Kemudian dalam pointer bintang k plus bintang angka plus k ini isinya juga 10. Begitu juga dengan seterusnya. Ini untuk pembacaan pointer dan juga ini untuk pembacaan array. Kemudian untuk soal selanjutnya, di sini ada deklarasi array dengan pointer, yaitu dengan nama umur. Kemudian integer jumlah underscore sub, kemudian k sama dengan 0. Kemudian baru dicetak ketikan jumlah saudara kandung Anda. Baru di scanf ditampung ke dalam jumlah sub. Kemudian di sini umur sama dengan yang isi integer malloc size of. Ini adalah untuk alokasi memori dinamis, penggunaan pointernya gitu ya. Kemudian di mana if tidak sama dengan umur, dia printf-nya memori tidak tersedia. Kemudian dicetak lagi ketikan umur saudara kandung Anda. Lalu di sini ada for, di manakah kurang dari jumlah sub. Kemudian baru dicetak k plus 1. Kemudian di scanf-nya dia ditampung ke dalam umur. Dalam array umur, dalamnya ada k. Nah, ini untuk menampilkan data umur yang sudah kita inputkan tadi. Kita cetak dulu data umur yang tadi Anda masukkan. Baru di sini ada perulangan for, dimanakah kurang dari jumlah sub. Baru dia dicetak k plus 1 dan juga umur arraynya. Dan ini adalah deakulasi memori dinamis. Gitu, baru kita jalankan. Nah, ini adalah hubungan antara pointer dan juga array yang tadi. Kemudian untuk potongan program 3.1 di sini
itu adalah memasukkan biodata diri, kemudian ditampung dalam struct. Ini adalah penggunaan struktur di dalam struktur. Dan di sini dia struk biodata, dan di dalamnya juga ada struk tanggal dan lahir. Ada struk tanggal. Jadi di sini kayak penggunaan fungsi. Di dalam fungsi ini, fungsi struct itu dia memanggil juga struct tanggal. Jadi seperti ini. Di struct tanggal ada hari, bulan, dan tahun. Kemudian di sini ditambahkan lahir. Maksudnya saya dinamakan lahir. Kemudian baru di sini struct biodata pribadi, arraynya ada 7 batasnya. Dimana di sini ada data dari biodata yang sudah disetting, kemudian ditampilkan nama, tahun lahir, dan juga asal. Terus di sini adalah perulangan for untuk menampilkan dari array data itu tadi, data pribadi. Menampilkan nama, lahir, juga tahun, kemudian asal. Begitu ya, baru kita jalankan programnya, hasilnya seperti ini. Dimana nama di sini ada Uban, tahun lahirnya 1997. Kita mengambil tahun lahir, kemudian asalnya Pinrang. Kemudian ada Jono, tahun lahirnya 1986, asalnya Jakarta. Nah, bagaimana ini bisa mengambil tahunnya saja? Nah, di sini kan mengambil lahir. Lahir ini adalah struct dari tanggal. Kemudian kita ngambil cuma tahunnya saja. Jadi pembacaan programnya seperti itu. Baru kita lanjut ke latihan program yang terakhir. Di sini di program 3.2, dimana integer HH sama dengan 11, BB sama dengan 4, TTT itu sama dengan 1997. Ini adalah untuk tanggal, hari, bulan, dan juga tahun. Kemudian di dalam struct biodata ada isinya seperti ini. Kita deklarasikan pointer, nama, kemudian hari, kemudian integer bulan, kemudian tahun, dan juga asal. Nah, baru di luarnya dari struct ada struct biodata pribadi, di mana juga di sini deklarasi pointer ptr prib. Di dalam ptr prib itu ditampung dalam pribadi. Kemudian pribadi.nama ini dia namanya Asri. Kemudian pribadi.hari itu inputan dari HH, yaitu 11. Dan juga seterusnya seperti itu. Baru kemudian dicetak ptr prib itu sama dengan nama. Kemudian ptr prib juga untuk pointer itu adalah harinya, kemudian bulan, dan juga tahun, kemudian asal. Jadi penggunaan pointer di sini deklarasinya harus ada bintang. Baru di dalam sini tuh bisa sama dengan deklarasi variabel nama biasa. Baru coba kita jalankan. Hasilnya seperti ini. Tadi namanya Asri dengan tanggal lahir 11, bulannya 4, tahun 1997, asalnya Pinrang. Gitu ya. Kemudian di sini ada soal lagi. Buatlah sistem pendataan nilai mahasiswa menggunakan struktur yang terdiri dari nomor, NIM, nama mahasiswa, dan juga nilai. Nilainya nanti misalkan cuma A, B, C, sampai D. Nah,
Di sini kan disuruh inputan masukkan 10 nama mahasiswa ya, data diri dari mahasiswa itu sebanyak 10 kali, kemudian baru dikeluarkan outputnya. Sekarang masuk ke Visual Studio-nya. Di sini saya udah bikin potongan program dari sistem yang diminta ya kan. Saya jelaskan satu-satu. Di sini ada deklarasi dahulu, integer k, kemudian ada struct data di mana ada nomor, name, nama, dan nilai ya kan. Kemudian di sini cetak struct data untuk student, batasnya 10. Kemudian di sini nyetak untuk judul, kemudian ada inputan dari user, masukkan data mahasiswa. Terus di sini ada perulangan for, di mana dia untuk mengulang inputan nomor misalnya 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kemudian ada name, ada nama, dan juga nilai. Nilai itu yang tadi diminta adalah A, B, atau C. Kemudian ada for kedua, yaitu untuk perulangan memunculkan dari data yang sudah kita inputkan di sini, dimana for-nya tadi adanya dia kurang dari 10, karena tadi yang diminta adalah 10 data mahasiswa. Jadi dia akan mengulang program ini sebanyak 10 kali nanti, kemudian baru dicetak sebanyak 10 kali juga. Coba kita jalankan. Misalnya ini nomor 1 name, Nah, ini udah inputan yang terakhir nomor 10, kemudian kita cetak. Nah, hasilnya kayak gini. Di sini terlihat data mahasiswa array indeks ke 0. Dia datanya seperti ini. Nomor 1 nim ini UC kelas nilainya A, kemudian indeks kedua, array untuk indeks kedua ini, ketiga ini. Di sini ada sudah kasihkan saya nomor sampai dia menampilkan indeks ke 9 kan, karena dimulai dari indeks ke 0 ya. Sekian dulu pembelajaran dari latihan modul C. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.